Salam jumpa pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia. Dan ini adalah euforia menuju FIDE Kandidat 2022. Dan pada kesempatan ini kita akan mengulas kembali, kita akan melihat bagaimana persiapan Super Grandmaster dalam mempersiapkan permainan FIDE Kandidat. Di mana pada kesempatan ini kita akan mengulas dan melihat permainan cukup dalam antara Super Grandmaster Fabiano Caruana menghadapi penantangnya Grandmaster Kirill Aleksenko pada FIDE Kandidat 2021. Dan bagaimana permainannya langsung saja kita simak di Catur Talk Indonesia. Baiklah teman-teman, di sini Fabiano Caruana melangkah dengan pion ke D4, dibalas dengan kuda ke F6, pion ke C4, lalu E6. Dilanjutkan dengan kuda ke C3, lalu gajah ke B4. Tentu ini mainland Nimjo Indian Defense. Dilanjutkan dengan F3 saat ini, walaupun teman-teman di dalam posisi ini bahwa menteri ikut membantu atau bahkan pion aktif, salah satu juga variasi yang cukup sering dilakukan di sini dipilih variasi F3 mempersiapkan pion ke sentral ke depan. D5 dibalas tentunya mencegah pion langsung melaju, juga menawarkan pertukaran. Di sini baru A3. Memukul kuda juga salah satu opsi, dipilih variasi gajah mundur ke E7, di mana juga tentu ke depan mempersiapkan rokade dan ini sebagai defender. Pion ke E4 saat ini menantang pion pusat, pion D memukul pion E, pion memukul kembali. Inilah rancangan pion sebelumnya. Kita lihat bagaimana sentralisasi pion dari Fabiano Caruana. Pion ke C5 langsung menantang pertukaran pion, lalu D5 mengambil inisiatif menyerang pusat. Pertukaran pion diterima, pion E memukul kembali, lalu rokade mengaktifkan benteng di masa depan. Gajah ke E7 dimainkan dan benteng ke E8 sesuai rencana. Kuda ke F3 pengembangan mempersiapkan rokade. Gajah ke G4 mengancam kuda, lalu rokade dan kuda B ke D7. Bisa kita bayangkan teman-teman bagaimana jika kuda ini aktif terlebih dahulu, maka gajah akan cukup pasif di peta C8. Oleh karena itulah dengan langkah gajah sebelumnya aktif, lalu kuda merupakan sebuah pilihan yang cukup tepat. D6 saat ini, dimana juga langsung mengancam gajah dan gajah ke F8, lalu H3. Gajah mundur ke H5, kuda ke B5 saat ini, dimana ke depan untuk juga langsung memforking kedua benteng. Apa yang harus dilakukan oleh hitam untuk membalas teknik ini? Yaitu dengan benteng ke E6 dan ini opsi terbaik. Gajah ke F4 lagi-lagi balasan terbaik yang notabene-nya juga mensupport pion. Apabila langsung di dalam pos ini, mengapa bang tidak kuda ke C7 langsung mengancam juga memforking benteng? Masalahnya ini menjadi sebuah kesalahan karena apa? Benteng akan memukul pion mengancam menteri. Tentu di sini respon dari putih harus menyelamatkan menteri. Tentunya di sini juga kuda jadinya terancam sehingga kuda mundur ke D5, pertukaran terjadi, kuda ke B6 dan pion putih pun ke depan akan tumbang. Jadi harus sangat berhati-hati teman-teman, sehingga di dalam pos ini kita kembali dipilih gajah ke F4 dari Fabiano Caruana. Dilanjutkan A6 saat ini mengusir kuda, barulah kuda ke C7 memforking kedua benteng. Benteng ke4 mengancam gajah dan apa yang harus dilakukan? Gajah ke H2 menyelamatkan diri terlebih dahulu. Benteng ke C8 menyelamatkan diri juga kembali mengancam kuda, lalu G4 di mana mengambil inisiatif menyerang gajah. Dan bagaimana respon dari hitam? Langkah terbaik setelah analisa yang luar biasa, yaitu dengan gajah memutuskan memukul pion. Karena teman-teman cukup fatal apabila gajah mundur. Karena apa? Gajah ke D3 saat ini. Lihat mengancam benteng, benteng ke E3, maka gajah akan memukul gajah. Pertukaran, masalahnya di sini menteri ke D2, benteng akan terjebak. Tentunya satu-satunya ke E4, maka tetap menteri ke D3, benteng pun terjebak teman-teman. Oke, untuk itulah harus sangat hati-hati dan penuh pertimbangan. Kita kembali. Di dalam posisi ini dipilih memutuskan gajah memukul pion, maka pion memukul kembali. Di sini benteng juga salah satu opsi dibuat kuda menerima, di mana juga ke depan membuat sebuah teknik juga langsung membuka akses bagi menteri. Dilanjutkan dengan gajah ke D3 saat ini mengancam benteng, maka kuda langsung memukul gajah. Dan apa yang harus dilakukan teman-teman? Di sini opsi terbaik yang dilakukan oleh Fabiano Caruana yaitu dengan gajah memukul benteng.
Karena sebelumnya lagi-lagi cukup fatal apabila dicoba raja terlebih dahulu memukul kuda. Mengapa ini salah? Karena gajah memukul pion ada tempo skak dan kuda juga menjadi sebuah kelemahan ke depan. Dan juga cukup fatal teman-teman apabila di posisi ini kuda langsung juga memukul kuda. Karena apa? Mengaktifkan Montri teman-teman ke G5 skak. Di mana raja ke H1, benteng ke H4 menyelamatkan diri. Kita lihat gajah ke depan menekan. Bedanya di sini raja hitam cukup aman, raja putih cukup terekspos teman-teman. Oleh sebab itu di dalam posisi ini dipilih yaitu dengan gajah memukul benteng, tentunya ini opsi terbaik, maka dilanjutkan dengan kuda memukul benteng. Menteri tentunya menerima, membawa juga gajah memukul pion saat ini, mengancam kuda ke D5, dan bagaimana hitam melanjutkan permainan, tentunya dimainkan G6, di mana juga membuka ruang aktifnya bagi raja ke depan, juga di masa depan menghindari ada skakmat di baris ke-8. Menteri H3 saat ini mencoba mengetek, dan ini merupakan sebuah langkah yang luar biasa teman-teman. Dan raja ke G7, dan ini opsi terbaik. Apabila disepelekan langkah ini, semisal kita ambil langkah lain yaitu dengan B5 misalkan. Coba kira-kira teman-teman Anda pos pada ini, apa taktik kombinasi yang bisa dilakukan oleh putih di posisi seperti ini untuk mengambil keunggulan? Bagaimana teman-teman? Selamat bagi yang menemukan langkah itulah dengan Menteri memukul kuda. Inilah teman-teman tujuan Menteri. Karena apa? Setelah Menteri menerima ada kuda ke F6 skak, waktu yang sama mengancam Menteri, jelas di dalam posisi ke depan bahwa putih unggul perwira. Sangat-sangat luar biasa. Oleh karena itulah teman-teman dibalas dengan raja ke G7, di mana taktik ke depan tidak bisa lagi berlaku karena peta ini sudah dikontrol dan tidak lagi ada forkingan ke depan yang bisa dilakukan oleh putih. Oleh karena itulah putih melanjutkan dengan langkah propalaktif, mengamankan raja dengan raja berpindah ke H1, di mana juga membawa benteng ke depan, kuda ke E5 saat ini. Dilanjutkan kuda ke H4 dan H5 teman-teman. Karena apa? Di dalam posisi ini sudah cukup stuck posisi dari hitam. Apa yang harus dilakukan? Dicoba dengan langkah inisiatif tentunya H5, maka benteng ke G1 sesuai rencana memanfaatkan pinan ke depan. Gajah ke F8 saat ini sebagai defender, kuda ke F4 tetap menekan ke depan pion, memanfaatkan juga pinan dari pion. Oleh karena itulah kuda ke G4 saat ini, maka tetap teman-teman sesuai rencana fokus, kuda memukul pion H5 skak. Percaya atau tidak, ini yang dilakukan teman-teman. Pion menerima, dan apa yang harus dilakukan? Gajah ke F5 mengancam benteng, juga mengancam kuda. Sebelumnya ada juga salah satu opsi cukup menarik, yaitu dengan kuda ke F5 skak. Di mana dengan ide raja tentunya ke F6, maka tetap benteng ke F1 ada discover skak ke depan. Raja menghindar ke E6, maka kuda ke G3 tetap juga ada skak ke depan dari gajah. Di sini pun posisi dari putih tetap lebih baik. Tentunya langsung dipilih terlebih dahulu dengan variasi gajah ke F5 dan dibalas gajah ke E7 saat ini. Juga mengancam kuda. Di sini gajah langsung memukul kuda, dilanjutkan dengan pion memukul gajah. Menteri memukul pion skak. Di sini gajah menutup karena tidak mungkin di sini raja berpindah karena jelas skakmat dengan menteri ke G8. Oleh karena itulah masih dicoba dengan gajah menutup ke G5, maka setelah menteri ke H5 teman-teman, percaya atau tidak di sini juga hitam menyerah. Inilah bagaimana permainan Super Grandmaster teman-teman pada partai klasik perebutan FIDE kandidat. Mengapa menyerah? Dan ini percaya atau tidak ancaman skakmat teman-teman. F6 tentunya langkah logis yaitu juga menyelamatkan gajah. Masalahnya kuda ke F5 skak, raja ke F8, menteri ke H8 skak, raja ke F7, menteri ke H7 skak, raja ke F8, menteri ke G7 skak. Raja ke E8 membawa benteng ke E1 skak, gajah menutup dimakan saja skak, menteri menutup, menteri memukul menteri, dan ini pun skakmat. Bagaimana teman-teman permainan yang luar biasa, taktik kombinasi, bagaimana juga penempatan perwira satu sama lain yang dimainkan oleh kedua Super Grandmaster ini. Dan semoga permainan ini bermanfaat bagi kita dan menginspirasi bagi kita di dalam bermain catur selanjutnya. Dan tentunya teman-teman nantikan ulasan FIDE kandidat turnamen yang cukup elit yang akan berlangsung mulai malam ini, di mana pemenangnya ke depan akan berhadapan dengan Magnus Carlsen dalam perebutan kejuaraan dunia. Dan jika kawan-kawan suka dengan konten seperti ini, dukung kami dengan cara like, subscribe, dan juga share. Apabila ada saran dan juga request ke depan, jangan ragu tuliskan di kolom komentar, dan kami akan berusaha membuat requestan dari Anda.
Salam Catur Talk Indonesia, sampai jumpa di video berikutnya. Keep sharing and keep loving. Bye bye.